going thing. Halo, kembali lagi di channelnya Sarjana Pendidik. Di video kali ini ya kita akan membahas kembali soal-soal yang untuk persiapan ujian sekolah. Ya, ini part yang kedua. Ya, di video sebelumnya yaitu ada sebanyak 40 soal, ya mungkin di sini ada sekitar 30-an ya, 36 soal kalau nggak salah. Ya. Jadi ini masih tetap gabungan, ada kimia, fisika dan biologi dari kelas 7 sampai kelas 9 ya. Soal yang di video awal berbeda dengan soal yang ini ya, walaupun topiknya tetap sama. Oke, langsung saja. Ya, untuk ini soal yang pertama ya. Jadi soal-soal ini saya scan dari buku persiapan UN yang tahun lalu ya. Oke, baik ya. Di soal yang nomor 1 ini ya, kita lihat ini berkaitan dengan besaran pokok dan besaran turunan ya. Ini materi kelas 7 ya. Kita perhatikan di soal ya, perhatikan tabel berikut ya. Ini ada besaran-besaran dan ini satuannya. Nah, pertanyaannya, berdasarkan tabel tersebut yang termasuk kelompok besaran pokok dengan satuan dalam sistem internasional adalah nomor ya. Oke. Ya, kita lihat di sini ya, untuk besaran dan satuannya. Ini ada besaran pokok dan besaran turunan ya. Oke, nomor 1 besarannya massa itu satuannya kilogram ya. Massa jenis kilogram meter pangkat 3, panjang meter, luas meter pangkat 2, arus listrik ampere ya. Ini satuan-satuannya ya, ada kg per m pangkat 3 ya, sampai yang terakhir ini A simbolnya. Oke, baik, jadi jawabannya ini adalah yang massa, kemudian panjang dan arus listrik. Jadi massa jenis dan juga luas itu adalah besaran turunan ya. Oke ya. Jadi jawabannya adalah 1, 3, dan 5. Berarti jawabannya adalah B ya. Jadi jawabannya B. Oke, kita putar dulu untuk draw. Oke ya, jadi jawabannya adalah B ya. Ini oke. Nah, dan yang ini adalah besaran turunan. Oke. Kita lanjut untuk soal yang nomor 2 ya. Perhatikan benda-benda pada gambar berikut. Nah, soal ini di pembahasan sebelumnya juga sudah ada ya. Ini ada namanya sifat-sifat benda ya. Ada gas, ada air, ini ada batu. Nih, kaca ini kategorikan padat. Oke, kita analisa masing-masing. Oke ya, jadi untuk volume daripada ini gas ya, itu berubah ya. Kemudian untuk bentuknya juga itu berubah ya. Nah, untuk air ya, itu volumenya tetap ya, tetapi bentuknya berubah. Nah, untuk kaca ya, itu volume dan bentuknya tetap. Jadi opsi jawabannya ini adalah D ya. Opsi jawabannya. Oke, kita lihat untuk soal yang berikutnya. Ini 4 orang siswa melakukan pengukuran benda ya. Jadi hasil percobaan itu ditunjukkan pada tabel ya. Ini siswa A, B, C, D ya. Ada massa ini dalam satuan gram, kemudian volume dalam satuan cm kubik ya. Jadi siswa yang mengukur benda dengan bahan yang sama besar adalah ya, ini sudah ada opsi jawabannya ya. Jawabannya adalah B.
Oke, baik. Kita akan buktikan apakah B ini betul atau enggak. Ya, kita akan hitung satu-satu. Ya, untuk siswa A. Ya. Untuk siswa A itu massanya itu 44,8 ya. Kemudian untuk volumenya itu 64 ya. Nah, kemudian berarti rumus yang kita gunakan di sini adalah rho ya. Rho A. Ya, rho A untuk siswa A maksudnya ya. Jadi rumusnya itu adalah M per V. Oke ya, kita masukkan masing-masing koefisiennya 44,8 per 64. Ini hasilnya adalah 0,7 gram per sentimeter ya, gram per sentimeter pangkat 3 ya. Jadi ini satuannya nggak usah kita ubah ya karena sama semuanya. Kemudian untuk yang B ya, untuk yang B itu massanya 38,4, volumenya itu 48 ya, menggunakan rumus yang sama ya. Ini kita gunakan rumusnya ya, ini kita ganti menjadi rho B ya. Oke, langsung masuk aja koefisien, berarti 38,4 per 48. Oke, jadi ini hasilnya adalah 0,8 gram per sentimeter pangkat 3. Kemudian untuk yang C kita perhatikan ya. Ini kita buat menjadi rho C ya. Nah, untuk rumusnya tetap sama ya. Rumusnya tetap sama. Langsung saja 21,6 per 27 ya. Nah, itu hasilnya adalah 0,8 gram per sentimeter pangkat 3 ya. Nah, kita lihat untuk yang D ya. Kita lihat yang D rumusnya tetap sama ya. Kita buat rho D sama dengan ya, langsung kita masukkan koefisien 18,9 per 30. Itu hasilnya adalah 0,63 gram per sentimeter pangkat 3. Oke, baik. Dari hasil ini kita akan analisa ya. Dari hasil ini kita akan analisa bahwasanya hasil yang sama itu adalah untuk yang B dan C ya. Hasilnya B dan C ya. Jadi jawabannya adalah B, seperti itu ya. Jadi betul opsi jawabannya. Oke, ya, opsi jawabannya betul. Seperti itu. Baik, kita lanjut untuk soal yang berikutnya. Kita akan lanjut soal berikutnya. Oke, baik ya, kita lanjut yang soal berikutnya ya. Ini berkaitan tentang volume ya. Jadi tanyakan volume X ya. Jadi untuk tabung yang ini ya, ini tabung 1 ya, ini tabung ya, ini tabung 2 ya. Nah, kemudian pada kondisi awal ya, kondisi awal di sini itu 30 ya kan? Kondisi awalnya kita lihat berapa ya ini ya. Ini kondisi awalnya 30 ya. Ini setelah dimasukkan sebuah batu ya, itu volumenya naik menjadi 40 cm. Berarti kita di sini menghitung selisih. Berarti bisa kita buat delta V sama dengan V2 dikurang V1, volume ya maksudnya ya. Nah, kita masukkan ini volume kedua, ini V2
ini V1 berarti 40 ya, 40 dikurang 30 sama dengan 10 ya, satuannya centimeter pangkat 3 ya. Jadi untuk soal yang seperti ini ya, jadi kita yang lihat di sini adalah selisihnya berapa ya. Jawabannya adalah A ya, jawabannya adalah A. Jadi delta V sama dengan ya. Oke, baik. Untuk soal yang berikutnya ini kita masuk di suhu ya. Ini kita masuk di suhu. Oke, perhatikan gambar termometer ya di bawah ini. Besar suhu Y pada skala termometer Celcius. Ya, nah yang perlu kalian perhatikan gambar di sini ya. Kalian harus mengingat untuk perbandingan setiap termometer ya. Ada itu dari Fahrenheit, kemudian Celsius, ada Reaumur, ya, dan juga Kelvin. Ya, berapa nih? Itu yang harus kalian ingat sehingga nanti kalau ada soal berkaitan soal seperti ini, ya misalkan ditanya 100 Fahrenheit itu berapa Celsius. Nah, gunakan perbandingan tersebut. Ya. Ya, jadi untuk perbandingannya itu Celsius itu ini 5 ya. Ini 5, kemudian untuk Reaumur itu ini 4. Ya. Kemudian untuk Fahrenheit itu 9. Ya, ini 9. Kemudian untuk Kelvin itu 5. Ya, jadi kalian gunakanlah perbandingan-perbandingan ini untuk mengukur suhu pada termometer. Oke ya. Nah, baik, kita lanjut saja ke soal ya. Besar suhu pada skala yang ditunjukkan oleh si Celsius ya. Oke, di sini sudah ada opsi jawabannya ya, ada jawabannya sudah. Apakah betul yang ini atau salah, kita akan buktikan. Oke, jadi pembahasannya itu ya, kita gunakan saja rumus seperti ini ya. C per 5 ya, karena Celsius yang diketahui kan ya, sama dengan F dikurang 32 per 9 ya. Jadi ini cara cepatnya ya. Jadi ini Celsius yang dicari ya, kemudian ini yang diketahui ya, dibagi dengan pembandingnya ya. Nah, udah ini gampang ya. Oke, kita masukkan si ya, kita masukkan si C nya berapa ya, kita masukkan si masukkan si F nya berapa dengan dapat ya, kita coba. Oke, C per 5 sama dengan 140 derajat ya, 140 ya, derajatnya usah dipakai, 140 ya, jadi kurang. Oke, ini. Oke, 140 dikurang 32 per 9 ya. Oke, baik. Kemudian C per 5 sama dengan ya. Ya, jadi kita buat bisa di sini menjadi 108 per 9 ya, 108 per 9. Kemudian kita pindahkan ke sini ya, kita pindahkan ke sini, itu hasilnya C sama dengan 60 derajat Celcius. Oke, nih yang tadi maksudnya seperti ini. C sama dengan 108 per 9 kali 5. Nah, seperti ini ya. Atau misalkan ini kalian sederhanakan tadi juga bisa sebenarnya ya. Nah, seperti itu.
Nanti hasil dari sini setelah dibagi langsung dikalikan ke 5, dapatlah si C. Oke. Jadi jawabannya 60 ya. Oke, baik, kita lanjut ini di bagian pemuaian. Ya, ini di pemuaian. Ya, gambar berikut menunjukkan perkiraan bentuk bimetal setelah dipanaskan. Ya, kita akan masuk ke bagian ini. Nah, ini untuk logam 1 itu koefisien muai panjangnya itu sekian ya. Nah, simbolnya yang ini lebih hitam pekat. Nah, kemudian yang untuk kedua ya itu agak samar-samar. Ya, kemudian yang ketiga ini lebih agak hitam sedikit ya dibanding yang nomor 2. Nah, berdasarkan ini kita perkecil dulu ya. Oke, baik ya, ini sudah tampil. Ya, jadi berdasarkan data pada tabel ya, gambar bimetal yang benar adalah ya, gambar bimetal yang benar adalah, kita akan lihat. Jadi ini kita analisa dulu ya. Jadi ini ya untuk pembahasan seperti ini ya. Jadi pertambahan panjang benda itu sebanding dengan koefisien muai ya. Jadi ini untuk bentuk-bentuknya itu ya itu sebanding dengan koefisiennya muai panjangnya. Jadi ini pertambahan ya, pertambahan panjang benda ya itu sebanding dengan koefisien muai panjangnya, koefisien muai panjang. Oke ya, nah seperti itu. Oke, jadi kita akan lihat ya. Jadi ini bimetal ya, yang bentuk awalnya itu misalkan lurus ya. Ini lurus misalkan seperti ini. Ini kita anggap lurus ya. Ini bentuk hitamnya, kan? Ini bentuk yang agak samar-samar. Nah, sama juga seperti ini. Nah, jadi dari sini ya. Jadi bentuk bimetal setelah dipanaskan akan melengkung ke arah logam yang memiliki koefisien muai paling kecil. Ya. Ulangi, jadi bimetal itu setelah dipanaskan akan melengkung ke arah logam yang memiliki koefisien muai panjang lebih kecil. Ya. Jadi kita lihat di sini mana yang lebih kecil, kemudian kita bandingkan dengan ini. Ya. Jadi makanya dari sini kita peroleh ya. Jadi koefisien muai logam 2, ya, muai logam 2 ini itu lebih besar dibanding koefisien logam 1, ya. Kemudian lebih besar terhadap koefisien logam 3 ya. Nah, jadi bimetal yang benar ya itu terdapat pada gambar 1 dan gambar 4 ya. Seulangi, bentuk bimetal setelah dipanaskan akan melengkung ke arah logam yang memiliki koefisien muai paling kecil. Nah, kita lihat di sini ya. Oke, baik ya. Jadi jawabannya itu adalah B. Oke, ini. Kemudian kita lanjut untuk soal yang berikutnya. Ya, ini masih berkaitan dengan pengukuran suhu. Oke, perhatikan pengukuran suhu berikut ya. Nilainya pada termometer Fahrenheit adalah, kita perhatikan di sini untuk ini Fahrenheit, ini ke Celsiusnya, ini Fahrenheit. Oke, kita akan lihat ya ada berapa ya. Ada opsi jawabannya situ ada 54, 65, 76 ya, dan juga 6. Oke, jadi ini caranya sama seperti yang di awal tadi ya. Jadi rumus yang kita gunakan itu langsung kita gunakan saja C banding 5 ya. Ini cara cepatnya
kemudian ini akan diketahui ya, sekalian kan ini, kemudian 9 ya. Nah, C nya di sini itu 20, ini 30 ya, 30 per 5 sama dengan F, ini pakai derajat di sini, F dikurangi 32, ini per 9 ya. Oke, baik, berarti 6 sama dengan F dikurang 32 per 9 ya, berarti 54 sama dengan F kurang 32 ya. Jadi 54 ini ya, 54 ini ya, perkalian silangnya, di F sama dengan 54 ya ditambah 32 ya. Kita lanjut di sini, F sama dengan 86 Fahrenheit ya. Kok jadi ditambah ya, ini kita ubah posisi ya. Cara sederhananya itu, ini kita pindahkan ke sini, ini menjadi di sini, ini kan minus, pindah ke sini menjadi positif. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi kunci jawabannya adalah ini jawabannya ya. Oke, baik, kita lanjut. Ini kita masuk di apa ini ya, kalor ya. Ini kalor ya, kita masuk di materi kalor ya. Perhatikan grafik pemanasan 1 kg es berikut. Jika kalor lebur es 336.000 Joule per kilogram, kalor jenis es 2100 Joule per kilogram derajat Celcius, dan kalor jenis air 4200, maka kalor yang diperlukan dalam proses dari PQR. Oke, prosesnya dari P, kita ganti warna dulu. Prosesnya itu dari P, kemudian ke Q, kemudian ke R ya. Ini kita akan lihat dari P ke Q ini itu proses apa, dari Q ke R itu proses apa. Oke, kita ganti pen sebentar. Oke, baik ya. Jadi yang diketahui di sini itu kalor leburnya S itu ya, untuk kalor lebur S itu 336. Untuk kalor jenisnya R itu kalor jenis R itu 2100, kalor jenis A itu 4200 ya. Oke, kita buat dulu di sini. Yang diketahui di sini itu masanya 1 kg ya. Kemudian itu L nya itu sebesar ya, kalor lebur S itu 336 Joule per kilogram. Nah, untuk kalor jenisnya S itu 2100 ya, 2100 Joule per kilogram. Nah, kemudian ya, untuk kalor jenis air ya, C air itu 4200 Joule per kilogram, ini derajat Celcius ya. Oke, baik ya. Nah, kemudian di sini ya, yang ditanya itu adalah prosesnya ya, PQR. Oke ya. Jadi sebelum ke sini ya, kita pahami dulu di sini ya, dari proses ini ke sini ya, rumus yang kita gunakan itu adalah untuk mencari Q-nya itu MC delta T
Nah, kemudian untuk di sini itu yang kita gunakan adalah Q sama dengan M dikali L, ya. Nah, untuk dari R, kondisi R ke S itu yang kita gunakan adalah MC delta T, ya. MC delta T untuk mencari Q. Nah, kalau misalkan ada seperti ini lagi, ya, ada seperti ini lagi, itu kita gunakan Q sama dengan M dikali U. Ya, ini uap air, ya. Di sini sudah mencair, ya kan, sudah mencair. Nah, di sini menguap sudah. Nih. Ya, seperti itu. Oke, baik, kita lanjut, ya. Kita lanjut. Berarti dalam soal yang ini, ya, mari kita cari dulu untuk delta T-nya berapa. Ya, jadi jawab. Jadi delta T-nya itu adalah delta T P ke Q, ya. Delta P ke Q itu berarti 0, ya, dikurang minus 5 derajat Celcius. Berarti itu hasilnya adalah 5 derajat Celcius. Oke, sekarang kita lihat, ya, prosesnya, ya. Q sama dengan, ini kan ada dua proses yang ditanya, ya. Q P sampai R, ya. Q P R itu adalah Q P ini PQ Q ditambah QR, ya. Ada dua kondisi. Ini kalornya untuk QR. Oke, ya. Nah, untuk mencari ini, ya, kita gunakan rumus ini, MC delta T, ya. Untuk yang QR itu kita gunakan massa dikali apa namanya, kalor leburnya, ya. Oke, kita masukkan rumus, ya. MC delta T ditambah M L, ya, M dikali L. Ya, kita lanjut di sini, ya. Oke, berarti Q PR sama dengan, ya, massanya 1 dikali 2100, ya, dikali 5 delta T nya ini ditambah 1 dikali 336 336.000, ya. Oke, sama dengan ini hasilnya 10.500 ditambah 336.000. Jadi hasilnya itu adalah 346.500, ya, joule. Jadi jawabannya itu adalah D, ya. Si boleh diulang-ulang lagi, ya. Boleh dicari soal-soal yang sama berkaitan dengan ini. Oke, setelah itu kita masuk di percepatan, ya, percepatan gaya. Oke, ini ada dua nomor, ya, yang terscan. Oke, Badu berangkat ke sekolah menaiki sepeda dengan kelajuan konstan sebesar 10 meter per sekon. Jika jarak rumah Badu dari sekolah 15 km, maka Badu akan sampai di sekolah dalam itu berapa, ya, berapa menit. Nah, seperti itu. Oke, nah di sini sudah ada si jawaban di sini sudah, ya. Kita akan buktikan betul lah 25. Nah, seperti itu, ya. Oke, baik, langsung saja, ya, untuk nomor 5. Yang diketahui di sini itu V-nya, kecepatannya itu
kelajuan ya, kelajuannya itu 10 meter per sekon. Nah, kemudian jaraknya itu atau S-nya itu 15 km ya. Atau kalau kita konversikan ke meter menjadi 15.000 ya, menjadi 15.000 meter. Nah, yang ditanya di sini itu adalah waktu tempuh, berarti T. Yang ditanya adalah T, berarti T sama dengan ya S per T. Berarti 15.000 per 10 ya. Jadi itu hasilnya adalah 25 ralat ya, hasilnya itu adalah menjadi sama dengan 1500 sekon. Kalau kita ubah ke menit ya, kalau kita ubah ke menit menjadi 25 menit ya. Jadi 1500 dibagi 60 ya, kalau kita kalikan 25 dikali 6 ya, ini 0 maka 6 30 12 15 ya, pas ya. Oke, baik. Nah, kemudian ini ada soal yang berikutnya ya, yang berkaitan tentang sama juga ya, kecepatan draw. Oke, baik. Ya, perhatikan gambar gaya-gaya yang bekerja ya, pada benda berikut. Ya, ini sebenarnya kemarin di soal yang sebelumnya juga sudah ada. Ya, itu di soal sebelumnya sudah ada. Itu berkaitan dengan hukum Newton ya. Berkaitan dengan hukum Newton yang ini. Ya, baik, kita lanjut ya, perhatikan. Oke, baik ya. Jadi sini ada gaya positif dan gaya negatif. Ya, dari ini kita bisa peroleh F itu ya, atau sigma F itu adalah 5 ya. Sigma F-nya itu 5 kita peroleh. Nah, massanya ini adalah 2 kg. Ini kalau nggak salah ada kemarin ada juga ya, soal seperti ini. Jadi yang ditanya itu adalah percepatannya, berarti A, kita bahas langsung ya. A sama dengan ya, berarti delta F, sigma F, bukan delta, sigma F per M ya. Berarti sigma F nya itu 5, massanya itu 2 ya. Berarti kalau kita bagi hasilnya menjadi 2,5 ya, 2,5. Jadi itu adalah jawabannya adalah D ya. Oke, jadi jawabannya adalah 25 meter per sekon kuadrat. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjut untuk soal yang berikutnya ya. Ini kita lanjut dulu untuk soal berikutnya. Oke ya. Ini kita masuk lagi di suhu ya. Gambar berikut merupakan pengukuran suhu cair dengan termometer skala Celcius ya. Jika suhu cair diukur dengan termometer Fahrenheit, maka suhu zat cair tersebut adalah. Nah, ini kalau ada seperti ini ya nggak usah pusing ya, nanti kita bisa gunakan perbandingan ya, suhu atas, suhu bawah. Nah, itu ada ya, saya nggak tahu kalian masih ingat atau tidak di materi sebelumnya itu ada ya. Oke, baik ya. Nah, tetapi dalam hal ini ya, tetapi dalam hal ini ya, rumus yang kita gunakan itu boleh juga yang ini ya, rumus yang tadi C/5
sama dengan F dikurang 32 9 ya, ini pembandingnya. Ini tinggal kita masukkan saja, C nya itu 40 ini ya, ini 40 per 5 sama dengan F dikurang 32 per 9 ya, 32 per 9. Oke, jadi baginya menjadi 8 ya, F dikurang 32, ini dikurangnya per 9 ya. Jadi ini 8 kali 9 itu apa ya, 72 kan, 72 sama dengan F kurang 32. Kita lanjut di sini ya. Jadi F sama dengan ya, 72 ditambah 32 ya, jadi F sama dengan itu 104 derajat Fahrenheit. Jadi jawabannya itu adalah D. Oke, kemudian kita lanjut untuk soal berikutnya ya. Perhatikan gambar mobil dan bus yang sedang melaju berikut ya. Massa bus 10.000 kg dan massa mobil 500 ya, massa perbandingan. Ya, ini kita masuk di perbandingan seperti soal yang sebelumnya. Ini sudah ada ya, kita mencari perbandingan K dan EP. Oke ya, jadi yang diketahui di sini ini ada M nya bus ya, massanya ini bus ya, massanya adalah 10.000, ini mobil itu 500 ya. P ya, kita perlu ketahui bahwasanya energi kinetik itu rumusnya itu adalah setengah mv kuadrat ya. Nanti kita gunakan perbandingan yang ini untuk menyelesaikan rumus yang ini ya. Oke, jadi penyelesaian dari ini adalah bisa kita buat seperti ini ya, menggunakan rumus ini. EK bus banding EK mobil ya. EK itu maksudnya energi kinetik ya. Nah, jadi kita buat apa namanya seperti ini. Oke, ini EK mobil ya, EK mobil. Oke. Ya, nah di sini bisa langsung kita buat ya. Ini massa bus, kita buat massa B ya. Kemudian massa mobil kita buat mm aja. Ya, ini dikali, kan? Dikali, kita buat dalam kurung ya. VB, V bus, kemudian V mobil. Ini dikuadratkan ya. Kemudian kita masukkan koefisiennya ini 10.000 ya per 500, yaitu dikali 10 pangkat ke 10 per 20 ini dalam kurung pangkat 2. Nah, ini kita lanjut di sini ya. Jadi hasilnya itu adalah 20 dikali 1 per 4 ya, 20 dikali 1 per 4, sehingga hasilnya adalah 5:1. Jadi jawabannya itu adalah C. Ini jawabannya ya. Oke, kemudian kita lanjut untuk soal yang berikutnya. Ini berkaitan dengan energi potensial ya. Tadi energi kinetik sudah, sekarang kita masuk di energi potensial ya. Ini untuk perbandingan juga ya. Oke, nah untuk energi potensial itu ya, untuk energi potensial ya, itu rumusnya adalah mg h, ini ketinggian, ini massanya, ini percepatan gravitasi bumi. Oke ya, jadi benda satu, ini benda satu, ini benda dua ya.
Jadi benda satu itu massanya itu 2 ya, ini 2 kg. Untuk massa yang kedua itu ini 4 kg. Ini hanya 12 ya. Ini hanya itu 9. Berapakah perbandingan EV-nya ya? Ini caranya sama seperti menyelesaikan EK. Jadi kita buat di sini berarti EP sama dengan ya, EP untuk benda satu ya, benda satu banding EP benda 2 ya. Kita buat di sini berarti M1 dikali H1 per M2 dikali H2. Jadi pertanyaan, Pak, kok G nya nggak ikut? Ya, karena ini konstan, ini perlu kita coret ya. Jadi yang kita masukkan dalam perhitungan adalah ini saja ya. Berarti masukkan langsung massanya berapa tadi. Ini massanya 2 ya, 2 dikali 12 per 4 dikali 9 ya. Ini ketinggiannya 9. Oke, berarti sama dengan ya, ini 24 per 36 ya. Jadi kalau kita kecilkan lagi ini hasilnya itu menjadi 2 dibanding 3. Jadi jawabannya itu adalah jawabannya adalah 2 banding 3 ya. Jawabannya 2 banding 3 ya. Ini anunya terpecah di bagian lain. Mana kemarin? Oh, di terpecah ya. Oke, baik, kita lanjut ya. Untuk yang berikutnya ini berkaitan juga dengan energi kinetik ya. Ini kinetik ya. Jadi energi kinetik itu karena adanya gerak ya, itu intinya di sana. Oke ya, rumusnya sudah saya sampaikan tadi di awal ya. Jadi kita langsung saja. Yang diketahui di sini itu EK di titik B itu 100 di sini ya. Itu 100. Kemudian yang ditanyakan di titik C ya. Jadi massa bendanya ini, itu massa benda ini adalah 2,5. Oke, jadi massa bendanya itu adalah 2,5. Oke ya, jadi kita langsung saja ke bagian penyelesaian ya. Oke, untuk H-nya ada ya. Ini H dari C ke B itu 6, B ke A itu 4 ya. Jadi totalnya ini seluruhnya itu adalah untuk H-nya 10 meter. Ya, G-nya itu 10 meter per sekund kuadrat. Oke, baik. Jadi berarti di sini itu berkaitan dengan energi mekanik. Ya, di sini ada energi ini energi mekanik itu adalah MM itu, ini rumusnya EK ditambah EP ya. Jadi ini rumusnya. Oke ya, ini saya hapus dulu untuk rumus ya supaya muat, karena ini agak panjang biasanya kalau jawaban-jawaban seperti ini. Oke, draw ya. Ini pensil. Oke. Baik ya, jadi kita lanjut langsung saja. Jadi energi mekanik di B banding energi mekanik C. Ya, jadi kita masukkan persamaan ya. EK B ditambah EP ya, EPB. Ini banding sama dengan lah ya, kita buat ya sama dengan, sama juga tulis EK EKB EKC ditambah EP C ya. EK-nya berapa tadi? 100 ya kan, di bagian B kita masukkan. Kita buat di sini ya, di sini. Oke, berarti 100 ditambah, ini kita pecah MG ya, jadi M G H
ini hanya B ya, sama dengan ini EK nya berapa, nggak ada, ini yang kita cari ya, EK C ditambah sama juga seperti ini, kita pecah rumusnya MG H C. Oke, nah 100 ditambah N nya tadi berapa masanya, massa benda ya, tuh 2,5 ya. Oke, 2,5 ya dikali 10. Nah, ketinggian HB itu adalah 6 ini. Ketinggian B ya, tanah. Itu 6. Ini EK yang dicari ya, EK C ditambah sama 2,5 ditambah dikali 10 dikali 0, dikali 0 ya. Kenapa? Karena C masih di sini, sudah di bawah. Ya, ini 0, berarti tidak ada ketinggian. Ya, seperti itu. Baik, langsung kita selesaikan di penyelesaiannya. Ya, 100 tambah 2,5 dikali 10. Ya, berarti ini kalau kita itu ini kalikan dulu baru jumlahkan ke sini, berarti hasilnya adalah 250 sama dengan ya, ini EK EK C 2,5 dikali 10 kali 0, itu hasilnya adalah 0 tambah 0 ya, berarti dalam artian ini EK C sama dengan ya, itu adalah 250 Joule ya. Jadi jawabannya itu adalah B ya, B 250. Oke, itu ya. Jadi nanti kalau ada soal-soal yang seperti ini, cara penyelesaiannya seperti ini ya, gunakanlah persamaan energi mekanik ya untuk B dan C ya. Kuncinya itu yang perlu kalian ingat adalah sebenarnya ini nilai di sini energi mekanik untuk B dan C itu sebenarnya harus sama ya. Jadi makanya 250 di sini harus 250 ya, cuma rumusnya adalah seperti ini. Oke, kita lanjut ya. Ini berkaitan dengan tekanan ya. Kita lanjut untuk tekanan. Jika bidang penghisap A dan B masing-masing 60 cm dan 4200 meter, gaya F yang harus diberikan agar alat dalam keadaan seimbang adalah ya. Jadi kita masuk di tekanan ya. Ini ada hukum Pascal kalau berkaitan dengan tekanan. Berarti hukum Pascal itu berarti P sama dengan F/R H. Nah, ya kan. Seperti itu. Ini bebannya W ya, W ini beban atau beratnya, berat bebannya itu 3500 Newton. Oke ya, jadi kita langsung ke bagian pembahasan soal ya. Oke ya, jadi langsung kita buat seperti ini saja. Ini kan sudah diketahui apa aja ya, jadi langsung F ya, FA per A sama dengan FB per A B ya. Dalam kondisi hal ini F-nya kan dicari, ini F-nya kan belum diketahui F-nya berapa di sini ya kan. Nah, F ini adalah kita cari sendiri ya. Jadi walaupun di sini tidak diketahui berapa percepatan gravitasi bumi, yang perlu kalian ingat adalah itu di soal sering tidak diketahui ya. Kalau ada kasus seperti ini berarti otomatis otomatis ada sudah tersirat dalam soal ini bahwasanya si percepatan gravitasi bumi ini ya, si G nya itu 10 ya. Jadi ini kita kalikan ke sini nanti. Ini 3500 dikali 10. Ralat ya, ralat ya. Dalam kasus ini itu W itu sama dengan F ya. Nah ini sorry ya.
Yang dalam kasus berat ini adalah disamakan dengan F. Ya, jadi F ini nilainya adalah 3500 ralat ya, yang tadi ya, sorry ya. Nah, seperti itu. Baik. Ya, kita lanjut. Ya. Yang dicari di sini adalah FA, berarti ini rumusnya kita ubah. FA sama dengan ya. Jadi A dikali FB atau FB dikali AA per AB. Nah, seperti ini. Ya, kalikan silang. Jadi FA sama dengan ya, ini AA nya itu berarti 60 cm pangkat 2. Oke, ini kita ganti di sini ya. FA sama dengan ya 60 cm kubik ya dikali 3500 Newton per 4200 cm pangkat 2. Ya, jadi kalau kasusnya seperti ini ya, itu centimeter nggak usah diubah ke meter ya, itu mau menghabiskan waktu. Jadi kalau luas penampangnya ini sama-sama dalam sentimeter, dalam perhitungan seperti ini nanti bisa kita coret ya. Jadi nggak usah dikonversikan ya, lebih cepat. Ya, jadi kalau ini kita bagikan keseluruhan itu hasilnya adalah 50 Newton. Ya, jadi F-nya di sini itu adalah 50. Ya, jawabannya adalah A. Oke. Ya, saya ulangi sekali lagi ya, ini W itu karena ada persamaan seperti ini, W sama dengan F. Ya, jadi kita gunakan ini dalam hal seperti ini. Ya, seperti itu. Oke, kemudian kita masuk di bagian yang berikutnya, itu getaran dan gelombang. Ya, kita masuk di bagian getaran dan gelombang. Oke, baik. Ya, jadi ini berkaitan dengan getaran dan gelombang. Ya, jadi ini kita harus perlu cermati betul-betul ya, karena di sini kita ditanyakan pernyataan yang tidak benar. Berarti ini kita harus analisis satu-satu ya, sama seperti di soal pembahasan yang di video sebelumnya ya. Jadi kita harus lihat di sini berapa jumlah gelombangnya. Ya, ini panjang gelombangnya sudah ada diketahui. Ya, kemudian T-nya juga ada di sini ya. Jadi ingat, satu gelombang itu satu bukit satu lembah. Ya, satu bukit satu lembah. Nah, itu kalau untuk satu gelombang. Oke. Ya, jadi kita langsung penyelesaiannya saja ya. Kita akan hitung di sini dulu ya. Kita buktikan bahwa betul T-nya 0,4. Ya, kita hitung T. Periode itu atau periode itu T besar ya. Nah, jadi rumusnya itu adalah T per N ya. Jadi T-nya di sini 0,9 ya, 0,9. Nah, untuk N-nya itu atau banyaknya gelombang itu adalah 2/1/4 ya. 2/1/4 ya, 2/1/4. Atau kalau kita buat dalam bentuk pecahan itu 5/4 ya. Ya, sekianlah ya. Kalau untuk yang itu, kalau kita buat apa namanya ya, jadi ini seperti ini ya, 2/1/4 ya. Kita cari berapa 2 ini kita samakan dengan penyebutnya, nanti hasilnya berapa gitu. Jadi bisa kita bikin menjadi 8/4. Ini hasilnya 2 ya kan, ditambah 1/4 menjadi 9/4 ya. Jadi dalam artian apa namanya, ini kita buat bisa menjadi 0,9 per 9/4 ya, seperti itu ya. Jadi kalau ini kita ganti ya, 9/4 yang ini ya. Jadi kalau 9/4 ini ya, kalau misalkan 9/4 itu kita konversikan dalam bilangan desimal ya, 9 dibagi 4 ya, itu tidak lain adalah 2,25 ya. Jadi ini bisa kita ganti menjadi 2,25 ya. Nah, 2,25. Nah, jadi 0,9 ya dibagi 2,25 itu hasilnya adalah 0,4 sekon. Oke. 0, sekon ya. Berarti
nih kita lihat ya. Berarti ini betul ya kan? Oke, sekarang kita buktikan untuk F. Berarti untuk mencari frekuensi itu kita gunakan 1 per T. Karena ini kan T-nya sudah ada periode, berarti tinggal kita bagikan 1 per 0,4. Itu hasilnya adalah 2,5 Hertz. Ya, 2,5 berarti ini betul ya. Nah, kemudian kita lihat untuk lambdanya berapa. Itu lambdanya 32 cm ya. Ini jarak antar gelombang, jarak gelombangnya sudah diketahui ya. Jadi untuk mencari lambda itu bisa kita gunakan jarak gelombang dibagi banyaknya gelombang, berarti Sn. Ya, berarti S-nya itu 72 cm ya. S-nya 72 cm, kemudian N-nya itu tadi berapa? 2/4 atau 2,25 ya. 2,25 berarti lambdanya di sini adalah 32 cm. Ya, nanti boleh dibagikan hitungan. 72 dibagi 2,25 itu hasilnya 30 cm. Berarti ini betul. Ya, berarti dari sini adalah yang kunci jawabannya adalah D. Ya, tapi belum tentu. Coba kita buktikan. Siapa tahu yang ini tidak ada ya. Oke, sekarang kita akan menghitung cepat rambat. Ya, jadi cepat rambat itu rumusnya adalah lambda dikali frekuensi kali F. Frekuensinya tadi ada, sudah diketahui ya, lambdanya juga sudah ada ya, berarti 32 dibagi 2,5 itu hasilnya adalah 80 cm per sekon. Nah, di sini 90 berarti salah. Ya, jadi jawabannya adalah D. Ya, jadi beginilah cara untuk pembuktiannya. Ingat ya, jadi kalau ada soal seperti ini untuk mencari T-nya gunakan ini dibagi waktu. N ya. Oke, sekarang kita masuk di soal ini tentang gelombang juga ya, berkaitan dengan gelombang juga ya. Cepat rambat, oh ya sorry, berkaitan dengan cepat rambat bunyi ya. Ini kita akan masuk di cepat rambat bunyi ya. Jadi sebuah kapal pemancar memancarkan sinyal bunyi ke dasar laut R dan S. Ini ya dia ya. Nah, bunyi pantul dari S itu tertangkap kembali di kapal 2 sekon sesudah sinyal dipancarkan, dan bunyi pantul dari R tertangkap kembali di kapal 3,5 sekon sesudah dipancarkan. Jika cepat rambat bunyi di air 1500 meter per sekon, selisih kedalaman R dan S adalah. Nah, jadi kita ditanya adalah selisih kedalamannya ini berapa? Ya, ini dia, ya, R. Dan di sini satu kapal. Ya, langsung kita ke bagian penyelesaian ya. Jadi kita hitung dulu kedalaman R ini berapa sebenarnya. Ya, kita akan hitung kedalaman R. Ini di sini. Ya, berarti untuk kedalaman ini dari kapal ke sini bisa kita asumsikan ini sebagai jarak. Ya. Jarak itu bisa kita simbolkan sebagai S. Berarti S sama dengan ya V cepat rambatnya ini ya tambah dikali TR ya, dikali TR itu dibagi 2 ya. Jadi ini rumusnya sebenarnya ya. Rumus mencari S itu adalah S sama dengan V dikali T per 2, itu rumusnya. Oke, kita langsung masukkan ya. 1500 1500 itu dikali 3,5 per 2 ya. Itu hasilnya adalah 2625, berarti 2625 meter. Itu untuk kedalamannya si R. Nah, bagaimana untuk kedalamannya si S? Ini SR ya. Kita masuk di SS. Samarinda Smart Edu, bukan ya. SS. Berarti ini VTS ya, VTS per 2 ya. Ini kita masukkan ya. Cepatnya itu berapa di sini tadi? Jadi cepat rambat itu sama ya, untuk kedalaman itu semua berarti 1500 ya. 1500 dikali 2 per 2 ya. Itu adalah 1500. Nih, bisa coret. Jadi kedalaman untuk kedalaman S itu 1500
Nah, sekarang kita akan mencari selisihnya. Kita akan mencari selisih daripada kedalaman ini. Ya, jadi kita gunakan delta S sama dengan ya, SR kedalaman laut R ya dikurangi untuk yang kedalaman CS. Ya, jadi hasilnya itu adalah 2265 ralat 2625 ya dikurangi 1500 ya 1500, jadi hasilnya itu adalah 1125 meter ya, jadi jawabannya itu adalah A ya. Ini bentuk soal seperti ini dikategorikan sebagai soal HOTS ya, jadi seperti itu ya. Jadi nanti kalau misalkan ada soal berkaitan seperti ini ya bisa diselesaikan dengan ini caranya, atau misalkan yang ditanyakan itu kedalamannya, gunakanlah rumus ini ya. Oke, baik, kita lanjut di soal yang berikutnya. Ini berkaitan dengan sebuah balok terletak bidang. Oke, ini soalnya berkaitan dengan yang bidang miring ya, yang ada nanti kuasa dan segala macam ya. Ini berkaitan dengan itu ya, di usaha dan kerja atau apa ya. Oh ya, sorry, pesawat sederhana. Ya, ini kita masuk di bagian pesawat sederhana ya. Jadi sebuah balok kayu itu terletak pada bidang miring. Oke, baik, jadi langsung kita di pembahasan ya. Jadi untuk yang ini masuk di pesawat sederhana ya. Nah, di sini ada ini ketinggian ada ya, ini hanya ada, kemudian ini bidang miringnya itu panjangnya itu S bidang miringnya adalah 4 meter ya. Nah, kemudian massa balok ini ya, massa balok ini 50, kemudian percepatan gravitasinya itu sebesar 10 meter per sekon kuadrat ya. Oke. Nah, berarti rumus yang kita gunakan di sini adalah apa namanya? W dikali H ya sama dengan S dikali F. Jadi persamaan inilah yang akan kita gunakan ya. W dikali H sama dengan S dikali F ya. Nah, W-nya di sini berapa? Ya kan W-nya belum ada diketahui. Jadi W itu bisa kita cari menggunakan ini. W sama dengan M dikali G ya, berarti W sama dengan ya, massanya tadi sebesar 50 kg, berarti 50 dikali 10, tidak lain hasilnya adalah 500 ya, 500 Newton. Oke, baik, kita langsung masuk. 500 dikali 2 ya, ketinggiannya 2 sama dengan S nya tadi itu 4 ya, yang kita cari di sini F, jadi F nya belum diketahui ya, karena ini akan kita cari. Jadi F sama dengan ya, jadi F sama dengan 500 ya, 500 dikali 2 per 4 ya, ini habis, berarti ini sisa 2, 500 dibagi 2 itu adalah 250 Newton ya, berarti jawabannya itu adalah 250, berarti C ya, jadi jawabannya itu adalah C. Oke ya, soal yang berikutnya itu ini berkaitan dengan gaya kolom ya, berarti materi listrik statis. Gaya kolom yang dihasilkan oleh dua muatan A dan B adalah 1,8 dikali 10 pangkat minus 2F dikali 10 pangkat 12 Newton ya. Ini masing-masing ini ya. Nah, bila muatan A sebesar 2 cm dan jarak kedua muatan adalah 20, maka besar muatannya. Ya, ini minus 2C ini tidak berpengaruh dalam perhitungan ya, tidak berpengaruh. Ya. Minusnya ini tuh nanti menentukan apakah mereka tolak menolak ya atau tarik menarik ya, arti tanda minus dan plus ini. Jadi itu dalam perhitungan tidak perlu kita ikutkan ya, takutnya nanti mempengaruhi hasil ya bagi yang tidak teliti. Seperti itu. Ya.
Oke, baik ya. Jadi gaya apa persamaan yang kita gunakan di sini itu adalah F ya, FC ya kan. FC itu apa? Gaya kolom. Ya. Nah, ini untuk gaya kolom. Ya, jadi rumus yang kita gunakan itu adalah nanti ini konstanta ya. Ini Q ya, QA QB per R kuadrat. Ya, ini tidak boleh lupa ya. Dan setiap perkalian untuk yang ini adalah digunakan persamaan ini. Ya, jadi langsung saja ya kita akan menghitung berapa besar muatannya. Ya. Nah, kemudian untuk di sini yang perlu kalian ingat ya, konstanta itu tidak selalu diketahui ya, tetapi harus memang selalu kita ingat bahwasanya besarnya konstanta itu adalah 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom ya, kuadrat. Nah, ini dia ya. Jadi konstanta ini jarang atau tidak selalu dituliskan di dalam ini. Ya. Nah, seperti itu. Oke, baik ya. Nah, kita masuk ke sini persamaan ini ya. Jadi FC-nya itu atau muatan ini FAB ya, kita ganti ya. Jadi FAB-nya itu adalah sebesar ini. Ya, atau misalkan ini kita otak-atik juga bisa langsung ya. Misalkan ini ya. FAB dikali R kuadrat. Ini bisa, boleh seperti itu. Ya, dikali ini boleh. Ya. Ini kita kalikan ke sini langsung boleh. Sama dengan K QA QB. Nah, seperti ini boleh juga. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau kita mencari QB-nya ya, ini QB muatan B-nya ini berarti F R dikali FAB ya. FAB-nya dikali R kuadrat per K QA. Nah, seperti itu. Oke, langsung kita masuk ke soal aja. Jadi FAB itu sebesar 1,8 ya, 1,8 dikali 10 pangkat 12 Newton ya. 2 Newton, dan R-nya itu jaraknya itu 20 cm. Berarti kalau misalnya kita konversikan ke meter menjadi 0,2 ya, 0,2 ini masih dikuadratkan ya, 0,2 meter kuadrat ya. Ini per konstantanya itu kan tadi 9 dikali 10 pangkat 9 ya. Ya, kemudian QA-nya adalah 2 ya, QA-nya itu adalah 2. QA-nya adalah 2 ya. Ini kita masukkan ya. Jadi diingat bahwa minus ini artinya itu muatannya apakah positif atau negatif ya. Jadi tidak boleh salah dalam perkalian. Oke, nah kemudian kita kalikan ya. Ini kita kalikan 1,8 dikali 10 pangkat 12 dikali ini. Nah, 0,02 ini menjadi 0,04 ya, karena kuadrat ya. Jadi hasilnya itu adalah minus 4 kolom. Nanti boleh dibantu penyelesaiannya bagaimana. Ini kamu kalikan keseluruhan atau ini kamu cari persamaannya boleh juga. Ya, ini kolom. Jadi satuannya adalah kolom. Jadi hasilnya di sini adalah C. Oke, nah selanjutnya kita masuk di listrik statis, berarti listrik dinamis ya. Ini suatu rangkaian ya. Bisa bila hambatan dalam sumber tegangan E diabaikan ya, maka voltmeter ya maka voltmeter atau V menunjukkan tegangan sebesar berapa ya. Jadi yang dihitung di sini V-nya. Ini ada I-nya ya, ada kuota arus, ini rangkaiannya di sini, ada R-nya di sini ya. Ini hambatan dalamnya diabaikan ya. Jadi tidak perlu pusing. Jadi gunakan rumus yang sederhana. Jadi rangka yang pertama yang kita lakukan di sini adalah kita terlebih dahulu menghitung berapa jumlah R-nya ya, sama seperti soal-soal yang pernah saya berikan ke kalian untuk latihan.
Jadi caranya harus kita cari dulu berapa besarnya R. Oke, langsung saja ya. Ini R. Kita hitung ya. Kita cari dulu untuk ini ya. Ini berapa? Ya, kita akan langsung cari. Ya, jadi untuk persamaan ini itu rumus cepatnya bisa kita pakai ya. Persamaannya itu bisa kita pakai nih untuk mencari ini biar cepat itu kan ya. Nih boleh diingat ya kalau ada soal keluar seperti itu misalkan ini boleh langsung kita pakai R1 dikali R2 ya. Nih R1 ditambah R2 ini rumus cepatnya ya. Jadi ini rumus cepatnya yang bisa kita pakai. Oke ya, jadi oke, kita lanjut ya. Dari persamaan ini kita hasilkan untuk RP nya itu ya, yang ini kita cari dulu. Ini kita serikan dulu ya, rangkaian paralel ini kita serikan dulu berapa hasilnya nanti. Berarti R1 itu ini kita anggap R1, ini 2, ini 3 ya. Berarti R1 nya itu 12. Berarti 12 dikali 4 per 12 ditambah 4 ya, itu 48 per 16. Berarti RP itu sama dengan 3 ya. Nah, kita cari R totalnya berapa. Jadi RT-nya itu RP ditambah RS. Ini kan sudah apa namanya? Ini sudah kita serikan ya. Berarti ya. Ini ditambah ini RP ditambah RS. Nah, berarti 3 ditambah 3, ini serinya tadi. Berarti R totalnya itu sama dengan 6 ya. Jadi R totalnya itu sebesar 6 ohm. Nah, sekarang kita masuk untuk mencari V nya berapa ya. Untuk mencari V, jadi rumus V itu adalah I dikali R total ya. Ini R totalnya. Nah, I nya kita peroleh dari mana? I nya adalah ini ya. I-nya itu sebesar 2 ampere ya, berarti 2 ampere dikali 6 ohm, berarti hasilnya itu adalah 12 volt ya, hasilnya ada 12 volt, berarti jawabannya adalah C. Nah, seperti itu. Oke, kemudian untuk soal berikutnya ini listrik dinamis, ini listrik statis ya. Yang ada misalkan kaca sutra muatan positif, kalau misalkan penggaris dengan sutra digosok, nanti muatan yang berpindah itu muatan apa. Nah itu ya, ini di listrik listrik statis bisa kamu pelajari lagi nanti ya. Jadi kaca yang digosok dengan sutra akan terjadi proses muatan listrik pada kaca maupun sutra. Pada tabel ini penjelasan yang benar adalah ya, ini ada A-nya. Jadi ini opsi-opsinya ya. Oke, baik. Oke, baik ya. Jadi ini kita harus analisa satu-satu ya. Jadi ini kalau nggak salah pernah saya bagikan ke kalian ya. Kalau nggak salah itu pernah juga saya bagikan ke kalian. Kalau misalkan kaca digosok dengan kain sutra, nanti hasilnya itu apa, muatannya apa. Jadi nanti silakan dibaca untuk yang bagian ini. Ya, jadi pembahasannya untuk yang ini adalah ya. Jadi kaca yang telah digosok dengan kain sutra ya, itu kan bermuatan positif ya. Jadi kaca itu nanti si kaca ini itu nanti bermuatan positif ya. Nah, karena elektron dari kaca pindah ke kain sutra ya. Ini kain sutra berpindah ke sini ya. Nah, kaca kehilangan elektron, ya, kaca kehilangan elektron, ya, sedangkan kain sutra menerima elektron dari kaca. Jadi seperti ini, ya. Jadi si kaca ini muatannya positif dan si sutra ini muatannya negatif. Nah, di sini tinggal kita lihat, ya, di sini tinggal kita lihat kaca positif, sutra negatif, berarti jawabannya adalah A. Nah, seperti itu caranya. Nah, sekarang kita masuk di untuk magnet. Ya, ini baru saja kita pelajari dan kemarin juga di soal sebelumnya ini sudah ada saya berikan. Ya, ini sudah ada saya berikan. Oke, setelah batang X, Y
menjadi magnet, kemudian didekatkan dengan magnet batang AB. Ya. Kutub XY dan sifat magnetnya adalah kutub XY dan magnetnya adalah ini utara, utara, ini S. Ini belum diketahui, ya belum diketahui. Nah. Oke. Ya, jadi apa namanya? Hasilnya seperti apa ya kan? Nah, pada ujung terakhir yang digosok ya kan, pada ujung terakhir yang digosok akan mempunyai kutub yang berlawanan dengan kutub magnet penggosoknya, ya. Nah, jadi X ini ya, X ini adalah kutub utara, ya, dan ini adalah kutub selatan, ya. Nah, seperti ini utara dan selatan. Perlu kita ketahui, ya, ini sistematikanya seperti ini. Ya, jadi ujung yang pertama kali bersentuhan ini akan menjadi kutub yang sama dengan penyentuhnya. Ya, jadi jawabannya di sini adalah B. Ya. Kemudian kita lanjut, ini soal ya berhubungan dengan itu lagi, ya. Jadi jika magnet digerakkan keluar masuk kumparan ya ini, maka jarum voltmeter bergerak. Nah, perhatikan pertanyaan berikut. Jadi pertanyaannya di sini adalah faktor yang mempengaruhi GGL ini, ya, GGL yang terjadi ya pada ujung kawat apa saja ya. Ini yang harus kita perhatikan satu-satu ya. Ini kita masuk di induksi. Nah, jadi ini ya, untuk pernyataannya itu ya, setelah melakukan percobaan ini ada 4 pernyataan, jumlah lilitan, kemudian penampang kawat, gerak magnet, gaya magnet. Nah, inilah yang dari sinilah kita pilih faktor mana yang mempengaruhi GGL itu. Ya, jadi faktor mana yang mempengaruhi GGL. Oke, baik. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhinya itu adalah jadi faktor-faktor yang mempengaruhi GGL induksi itu adalah banyaknya lilitan ya, ya, atau jumlah lilitan. Nah, ini masuk ya. Kemudian kecepatan gerak keluar masuknya magnet ya, gerak magnet. Oke, ini masuk. Nah, kemudian itu ada kekuatan magnet ya, ada kekuatan magnet atau gaya. Nah, berarti jawaban yang betul itu adalah C ya, 1, 3, dan 4 itu jawaban yang betul. Nah, nanti boleh dipelajari lagi materinya ya, atau misalkan soal-soal yang sudah pernah saya berikan ya. Nah, oke, kemudian ya, ini saya ambil dari buku paket kalian ya, dari buku paket kalian saya ambil, jadi sampai D ada di sini ya, nanti boleh dilihat di buku paket terlangganya ya. Arah penyimpangan jarum galvano yang benar adalah, kita lihat ya, jadi jawabannya itu adalah C ya. Ini untuk arah penyimpangannya. Jadi kita perhatikan untuk yang si G ini, kemudian ini juga ya. Jadi kalau misalkan magnet U didekatkan, nanti arahnya ini bagaimana? Ya. Nah, kemudian ya, ini pernah juga menjadi PR kalian ya. Ini kita akan bahas bagaimana apa namanya susunan magnet ini. Ini kan caranya adalah dengan cara induksi ya kan. Ada sebuah magnet, kemudian dekatkan dengan ini batang besi ya, inilah proses induksi kalau sesuai dengan yang kita pelajari ya. Nah, menjadi pertanyaannya itu susunannya itu bagaimana ya. Ini adalah kutub utara, ini kutub selatan. Oke ya, saya ulangi, ini kutub utara dan ini kutub selatan ya. Nah, dalam hal ini ya, ujung benda yang berdekatan dengan kutub magnet batang ya, ini akan terbentuk kutub yang selalu berlawanan dengan kutub magnet penginduksi. Ya, jadi si K ini menjadi utara, ini menjadi selatan. Ini juga sama, ini menjadi utara, ini menjadi selatan. Jadi jawabannya itu adalah usus. Ya, US ya, kutub U, kutub selatan, kutub utara, kutub selatan. Jadi jawabannya itu adalah A ya. Nah, ini baru semester kemarin ya kita bahas ini ya. Oke, ini kita masuk ke kimia yang berkaitan dengan zat ya. Indikator maksudnya ya, indikator. Nah, ini ada suatu zat, ada 4 zat ya, kemudian dia
dites menggunakan kertas lakmus dan biru ya. Berdasarkan tabel di atas, zat yang bersifat asam. Ya, jadi yang menjadi pertanyaan di sini adalah zat yang bersifat asam ya. Jadi ini kita masuk di bagian larutan. Oke, baik. Jadi ciri-ciri larutan basa itu Ciri-ciri larutan basa itu kalau misalkan kita celupkan ya ke medianya, itu dapat merubah warna lakmus merah menjadi biru ya. Jadi apabila kertas lakmus merah biru celupkan dalam larutan asam ya, sorry ya, larutan basah ternyata ya, ini larutan asam ya. Oke, baik ya. Jadi kalau misalkan untuk ciri-ciri utamanya larutan asam itu ya, itu dapat merubah warna lakmus biru menjadi merah ya. Jadi apabila kertas lakmus merah apabila kertas lakmus merah itu dan biru dicelupkan ke dalam larutan asam ya, maka keduanya akan berwarna merah ya, seperti itu. Nah, jadi ciri-cirinya larutan asam itu adalah dapat merubah warna lakmus biru menjadi merah ya kan. Jadi apabila kertas lakmus merah dan biru dicelupkan dalam larutan asam, maka keduanya akan berwarna merah. Jadi dari sini kita bisa lihat dari opsi ini ya. Jadi jawabannya itu adalah D ya. Jadi hanya mereka yang sama-sama merah. Oke, ini kita masuk di bagian atom, ion, dan molekul ya. Atom, ion, dan molekul. Ini ada senyawa ya, yang merupakan senyawa. Jadi ada air, garam, teh manis, gula garam yang merupakan senyawa dan larutan secara berurutan adalah ya. Jadi yang ditanyakan di sana itu adalah yang ditanyakan di sini itu yang mana dari pernyataan yang ini itu yang merupakan larutan ya, dan juga mana yang merupakan. Oke, baik ya. Jadi kita masuk di ini materinya untuk senyawa. Oke, jadi ini tentang senyawa larutan ya. Jadi yang merupakan senyawa dan larutan secara berurutan adalah ya. Jadi perlu diketahui bahwasanya ya, senyawa itu adalah ya, jadi ini senyawa ini ya, itu gabungan unsur-unsur yang mengalami ikatan kimia. Nah, sementara larutan itu adalah gabungan daripada zat, yang ini larutan gabungan antara zat terlarut dan pelarut ya. Jadi dari bahan-bahan yang ini ya, bahan-bahan yang ini ya, yang termasuk dalam larutan itu ini nomor 1 ya, dan nomor 2. Nah, gula dan garam ini itu merupakan senyawa ya. Jadi yang merupakan senyawa dan larutan secara berurutan adalah, itu jawabannya adalah ini ya, senyawa dan larutan. Ini 3 dan 2. Jadi jawabannya 3 dan 2. Oke, baik, kita masuk di soal berikutnya ya. Oke, baik ya, ini soalnya sudah tampil semua ya. Jadi ciri makhluk hidup yang ditunjukkan oleh gambar di atas berturut-turut adalah ya. Jadi dari gambar ini dapat kita lihat ya, itu yang ini pertama ini gambar sapi yang sedang buang air ya, yang buang air kecil. Artinya sapi itu sedang mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Nah, kita anggap seperti itu. Nah, untuk gambar kedua ya, itu seekor kucing bersama anaknya, artinya dia berkembang biak. Nah, kemudian untuk gambar yang ketiga ya, ini dia mengalami pertumbuhan dan perkembangan ya, dari telur hingga ayam dewasa. Nah, jadi jawabannya di sini adalah C ya. Mengeluarkan zat sisa, berkembang biak, dan tumbuh dan berkembang ya. Jadi itu adalah jawabannya. Jadi jawabannya adalah ini C ya. Jadi jawabannya itu adalah C. Nah, kemudian kita masuk untuk soal yang berikutnya ya. Jody melakukan pengatan komponen ekosistem ya. Jadi pertanyaan itu adalah yang termasuk komponen biotik
ya, yang termasuk komponen biotik ya. Jadi komponen itu ada yang abiotik, nanti ada juga yang baik ya. Jadi dari sini kita lihat dulu ya, mana yang merupakan komponen biotik ya. Jadi dalam soal ini ya, kita lihat ya. Jadi komponen biotik itu adalah Oke, baik ya. Jadi kita akan coba lihat ya. Kita lihat dari kedelapan jenis komponen ekosistem ini ya, mana yang merupakan komponen biotik. Nah, jadi perlu kita ketahui bahwasanya jadi komponen biotik itu adalah komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup. Ya, seperti benda-benda hidup. Nah, kemudian kalau abiotik itu berarti benda mati. Nah, seperti itu pengertian sederhananya. Ya. Jadi yang termasuk komponen biotik di sini itu berarti ada rumput teki, kemudian ada semut merah, ya, ada semut merah. Nah, kemudian itu ada tumbuhan cabai dan juga belalang, ya. Jadi ini, ya. Nah, berarti yang termasuk di sini adalah ini, ya, yang A, berarti yang H, ya. Ini sebentar. Nih, ya, yang A ini rumput teki, semut merah, tumbuhan cabai dan juga belang kayu. Jadi kalau pasir batu, kerikil batu bata itu merupakan komponen abiotik ya. Nah, untuk soal yang berikutnya ya, ini kita masuk di sifat fisika ya. Nah, di sifat-sifat apa namanya, untuk sifat fisika itu berarti dia tanpa membentuk zat baru. Itu kalau untuk sifat fisika, ya. Kita akan lihat yang mana merupakan tergolong sifat fisisnya atau sifat fisika dari natrium ini. Ya, kita lihat. Perhatikan pernyataan berikut ini. Natrium berwarna abu-abu. Ya, natrium udah diiris, natrium dapat meledak jika bereaksi dengan air. Kemudian natrium berwarna kuning jika dibakar. Pernyataan yang termasuk sifat fisikanya natrium, ya, yang mana? Ya. Nah, jadi dari sini ya kita bisa amati, ya, dari sini kita bisa amati yang mana saja memang merupakan sifat fisika ya. Jadi ini ya, jadi sifat fisika, ada sifat fisika dari natrium ini. Oke ya. Jadi dari sini dapat kita amati yang merupakan sifat fisika natrium itu adalah ini yang pertama, berwarna abu-abu ya. Nah, kemudian ini ya. Oke, dan sifat satunya lagi itu adalah ini ya. Mudah diiris ya. Berarti dari sini bisa kita ketahui ya, yang mana yang merupakan sifatnya ya. Jadi itu jawabannya adalah A ya. Nah, kemudian untuk yang berikutnya kita masuk di materi biologi ya. Ini yang seperti ini kemarin sudah ada juga ya, saya buat di apa namanya, ada juga kemarin sudah saya buat di contohnya ya, untuk di contoh soal yang sebelumnya ya. Ini yang berkaitan dengan sistem pencernaan ya, berhubungan dengan sistem pencernaan. Oke ya, baik. Dari yang ini ya, ada, perhatikan gambar organ pencernaan berikut ya. Jadi zat gizi utama dari kedelai tempe yang kita konsumsi akan dicerna secara kimiawi oleh enzim yang dihasilkan oleh organ yang nomor berapa ya. Nah, itu. Nah, oke, jadi zat gizi utama ya, jadi gizi utama dari kedelai ini ya, itu adalah protein ya, protein ya, itu zat gizi utamanya dari tempe. Nah ya, jadi enzim yang digunakan untuk mencerna protein ini adalah enzim tripsin enzim tripsin yang dihasilkan oleh pankreas ya. Berarti di sini ya, berarti jawabannya adalah B, nomor 2 adalah pankreas. Jawabannya adalah B. Nah, kemudian kita masuk soal yang berikutnya ya. Jadi
ini adalah gambar beberapa hewan. Jadi yang ditanyakan di sini itu adalah kelompok hewan yang bertubuh lunak, ya, kelompok hewan yang bertubuh lunak. Oke, ini perlu diperhatikan baik-baik ya. Ini pelajaran kelas 7 kalau nggak salah ya, yang sistem klasifikasi itu. Nah baik, nomor 1 kita lihat ya, yang bagian nomor 1 ini kupu-kupu termasuk ke dalam kelas insekta ya, ini insekta ya. Nah kemudian kelabang ini masuk ke dalam kelompok antropoda ya, ini antropoda atau kaki berbuku-buku pada ordo Myriapoda ya. Kalau yang kupu-kupu ini tadi masuk ke dalam ordo Lepidoptera. Nah kemudian untuk yang gambar yang nomor 3 itu adalah kerang ya, termasuk ke dalam kelas moluska. Ini ya, kelas moluska itu bertubuh lunak. Nah kemudian juga bekicot ya, itu termasuk ke dalam kelas moluska juga atau bertubuh lunak pada ordo Gastropoda ya, bergerak dengan otot perut. Nah jadi dari pengertian ini dapat kita ketahui bahwasanya hewan yang bertubuh lunak itu adalah nomor 3 dan nomor 4 ya. Jadi jawabannya adalah D. Nah kemudian kita masuk di soal yang berikutnya berkaitan dengan sistem reproduksi pada manusia ya. Ini adalah gambar rahim ya, rahim pada perempuan. Nah jadi ovarium ya, ovarium dan tempat pertumbuhan embrio secara berurutan ditunjukkan oleh ya. Jadi di mana letak daripada ovarium itu ya. Nah, jadi dari gambar ini ya, jadi dari gambar ini dapat kita lihat bahwasanya ya. Jadi apa namanya? Ovarium itu ada 2 ya. Pada perempuan itu ovarium itu ada sepasang ya, ovarium ya. Nah jadi ovarium itu fungsinya itu adalah menghasilkan sel telur ya, menghasilkan sel telur. Di ovarium ini menghasilkan sel telur ya. Nah kemudian ya, sedangkan rahim ya, ini rahim, sedangkan rahim ya itu berfungsi sebagai tempat pertumbuhannya embrio ya. Jadi ovarium dan tempat pertumbuhan embrio yang mana ya. Jadi itu 3 dan 2. Ini di sini rahim ya, ini dinding rahimnya ya. Nah kemudian ini adalah ovarium, tempat menghasilkan sel telur. Nah seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah D ya, ini perlu diperhatikan ya. Kemudian kita masuk ke yang berikutnya, itu adalah persilangan ya. Ini masuk ke soal persilangan. Ini adalah soal yang hilang. Oke, ini lanjutannya ya, sorry, ini lanjutan daripada persilangan ini. Persilangan antara tanaman padi berbulir besar berumur panjang ya. Jadi genotipnya itu BB besar, PP besar ya, dengan tanaman padi bergulir kecil berumur pendek dan genjah. Jadi genotipnya itu BB kecil, PP besar ya. Nah jadi ini hasil ini ya. Ini kemudian ini F1 nya dihasilkan, kemudian dihasilkan lagi untuk yang F2 nya ya, ini genotipnya ya. Ini juga yang di atas ya, ini genotipnya, ini hasil persilangannya. F1 nya hasilnya adalah ini, bulir besar panjang umur. Nah jadi pertanyaannya di sini adalah, bila sifat bulir besar dan berumur pendek ya atau genjah merupakan sifat unggul ya, genotip pada F2 yang paling baik disilangkan untuk mendapatkan bibit unggul genotip ya. Jadi genotip titik-titik dan genotip titik-titik ya. Dari hasil persilangan ini mana yang seharusnya kita silangkan supaya nanti menghasilkan bibit unggul. Nah kira-kira demikian untuk pengertiannya ya. Mana yang harus kita silangkan. Nah seperti itu ya. Jadi ini ya, dari jawaban ini ya, dari soal ini bisa kita analisa sebentar. Jadi sifat bulir besar dan berumur pendek merupakan sifat unggul ya. Genotip pada F2 yang paling baik disilangkan untuk mendapatkan bibit unggul adalah genotip BB PP ya. Genotip yang BB, B besar ya, B besar dan juga yang
B besar, B besar, P kecil dengan genotif B besar, B kecil, P kecil, P kecil. Jadi di sini bisa kita lihat itu adalah kalau hasil persilangannya adalah ini 6 dan 14. Ya, berarti di sini 6 dan 14. Nah, jadi ini perlu analisa. Oke, ya. Nah, kemudian soal yang berikutnya adalah kita masuk di bagian filtrasi. Masuk di sistem di organ ini yang bagian ginjal. Ya, kita masuk di yang bagian ginjal ini. Ya. Ini kita lihat ya. Nah, jadi peran bagian yang ditunjukkan pada panah yang ini. Ya. Apa perannya? Oke, ya. Jadi ya. Ini adalah bagian daripada ginjal ya. Jadi bisa kita lihat di sini. Ya, nah. Jadi bagian A itu filtrasi darah yang masuk ke dalam tubulus, reabsorpsi, augmentasi, mengendapkan zat. Nah, ya ini perlu kita bahas ya. Jadi ini yang ditunjukkan panah ini ya, yang P ya. Itu adalah tubulus contortus distal ya. Jadi fungsinya tubulus ini adalah berperan dalam proses augmentasi ya. Jadi proses augmentasi itu adalah menambahkan zat yang harus dibuang ya. Jadi ini jawabannya ya. Ini nanti perlu kalian lihat lagi ya, di fungsi-fungsi daripada bagian-bagian daripada ginjal itu, filtrasi itu di bagian mana ya. Nah, itu penting. Oke, baik ya, saya rasa cukup sekian ya pembahasan soal kita hari ini ya. Semoga bermanfaat buat kamu yang nanti dipelajari lagi lebih lanjut materi-materi lain. Ya, silakan dipelajari kisi-kisi soal yang sudah diberikan tempo hari lalu ya, dan disesuaikan dengan soal-soal yang kita bahas. Kemudian beberapa kisi-kisi yang belum sempat dibahas di sini, itu silakan kamu cari soalnya ya, baik dari buku-buku paket, misalkan buku paket kelas 7, 8, 9 ataupun nanti dari internet. Ya, banyak yang menyediakan. Oke, nanti kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komentar atau misalkan japri ke saya. Ya, demikian dapat disampaikan. Sukses untuk mengikuti ujian sekolah mata pelajaran IPA. Semoga memperoleh hasil yang memuaskan. Salam Fransiskus.